Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Gelora edisi keempat. Nah, pada edisi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, berasal dari kalangan spesial dan mempunyai jalan hidup yang sangat amat spesial. Putri daerah asli Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, menembus batas hingga mewakili Indonesia di berbagai kancah internasional. Ini dia Nur Aimah. Selamat siang Aimah. Selamat siang. Aimah ini kemarin baru ikut di Asian Para Games ya? Iya, Asian Para Games di Thailand. betul. Dan mendapatkan 3 medali perak. 3 medali perak. Iya, betul. Ini mewakili Indonesia loh ya. Dari tebing tinggi mewakili Indonesia. Sebenarnya banyak juga atlet-atlet yang lain, dari cabur menembak, dari cabur panahan juga ada, dari Balangan. Oh ada juga. Iya, ada juga. Yang ke Asian Para Games ini Iya, betul. ada berapa orang dari Balangan? Dari Balangan ada 3 orang. Aimah. Saya sama atlet menembak sama panahan berdua. Dua Yang menembak itu si Janah itu ya? Iya, si Jana Kalau sama yang yang apa namanya Panahan? yang panahan itu Rianti. Pertama kali dia ikut Asian Para Games. yang Si di Yanti. Thailand ini. Iya, Oh, jadi yang selain Aimah yang bawa medali dari Balangan siapa aja? si Jana Si Yanti belum? belum. Karena baru pertama ya. Iya, si Jana sebenarnya juga pertama dia Tapi sudah nyumbang medali. medali apa? Medali kemarin dia dapat, kalau nggak salah, perak 1, perunggu 1. Oh, Iya. berarti 2 medali ya. Iya, udah medali. Ya ini luar biasa. Kemarin saya juga sempat kontak Janah. Iya. Kapan pulang ke Balangan? Tapi kan dia ikut suaminya katanya Iya, ke Batola ya. Iya, ke Batola. Kemarin langsung ke Batola. Kalau Aimah sudah berkeluarga belum? Belum. Oh, belum. Iya. Kelahiran Tahun 2000. 2000 berarti 26 tahun ya. Iya. Berapa hari itu sempat pelatnasnya? 4 bulan cuman. Oh, cuma 4 Iya, bulan. karena kita pemanggilan yang kloter kedua. Karena kloter pertama itu udah agak lumayan lama. Karena kami yang kloter ini cuma diberi waktu cuma 4 bulan buat latihan. Dan kemudian langsung ke Asian Para Games. Iya. Itu pun enggak 4 bulan sih, 3 bulan. Yang bener-bener latihan tuh cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan ya. Iya. Sebelum itu apakah ada seleksi atau gimana? Nggak ada sih, soalnya kan biasanya juga ini kan dari kemarin-kemarin diambil dari waktu-waktu yang kemarin. Oh, jadi yang atlet-atlet yang kemarin Iya, kemudian dipanggil dipanggil lagi lagi. untuk masuk ke pelatnas Iya, ya. Pelatnasnya di Solo. di Solo. Iya, di Solo. Ini keikutsertaan Aimah yang keberapa di Thailand ini? Asian Para Games yang ketiga ini. Oh, ketiga. Iya, Yang pertama di mana? Pertama di Malaysia, Di Malaysia menyumbang medali apa? 2 emas 1 perunggu. 2 emas, 1 perunggu. Iya. Kalau yang kedua? Yang kedua di tuan rumah di Solo. Solo. Iya. Di Solo itu pas Indonesia tuan rumah ya? Iya, Dapat medali apa itu? 5 perak. 5 perak. Iya. Luar biasa. Dan ini 3 perak ya? Iya, dan ini 3 perak. Kalau dari evaluasi memang ada yang kurang apa gitu? Ada ini sih atlet-atlet baru kan lebih banyak. Sekarang pun juga atlet baru kan semakin banyak semakin tahun. Iya. Iya. Dan tentunya lebih muda ya? Iya, lebih muda dari saya. Lebih energik lagi. Iya. Ini mohon maaf Aimah sebelumnya itu disabilitasnya dari lahir Iya, atau? dari lahir. Oh, dari lahir. Iya, dari lahir. Bisa dilihat Ini di bagian itu aja atau? sama kaki. Oh, kaki juga. Iya. Kaki itu apakah? Pakai kaki palsu. Oh, kaki palsu. Iya. Keduanya tuh Satu aja, yang kiri kalau pas berenang dicopot. nggak boleh pakai itu ya? Enggak boleh. Oh iya, nomor yang diikutin apa aja kemarin di Thailand? Kemarin ada 100 sama 50 dada,
50 punggung, 50 bebas, sama 50 kupu. Yang dapat medali di nomor apa? Di kupu, punggung, sama bebas 50. Kupu, punggung sama bebas. Ya. Kalau yang disabilitas itu boleh nggak ikut yang normal? Boleh aja. Boleh Kalau ya? kalau dia mampu boleh. Kan siapa tahu misalkan limit di Kalsel antar kabupaten itu cuma 40 detik misalkan. Imah kan 38. Iya. Siapa tahu bisa. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh kayak gitu. Tapi sejauh ini ada nggak seperti itu? Nggak ada sih kayaknya. Aima ini anak keberapa? Anak kelima Dari dari 6 bersaudara. itu saudara yang lain kondisi fisiknya normal ya? Iya, betul. Cuma Aima. Semua. Cuma saya. Itu sempat minder nggak sih Aima? Dulu minder banget. Kapan itu? Dulu kan saya 2015 itu pernah kayak ikut apa namanya keterampilan gitu loh. Keterampilan apa ya? Kayak menjahit. Oh iya. Iya, di Solo juga. Itu sebelum jadi atlet? Sebelum jadi atlet. Oh iya. Karena di sana ya kayak kami semua lah ikut-ikut. Oh yang khusus disabilitas. Iya, khusus disabilitas ikut di sana. Itu diikutin sama siapa? Sama dinas sosial. Oh jadi daftar di Dinas Sosial Balangan? Iya, dari Balangan nanti ke sana gitu. Terus? Ya terus ikut berapa ya, 6 bulan apa berapa, setahun ya di sana. Dan itu masih minder tuh ya? Masih minder banget di sana. Nah setelah di sana itu, di sana kan banyak lah lebih yang tidak seberuntung saya Iya, gitu iya, loh. Jadi iya. saya di situ, ngapain saya minder, kan banyak orang seperti saya tidak mampu, ada juga yang tidak bisa melihat kan. Dari situ saya belajar ngapain kan kita minder gitu. Dari situ kepercayaan diri semakin Iya, meningkat. iya. Terus? Ya dari sana saya dikenalin sama adalah coach renang juga. Dikenalin teman. Dari situ, dari Solo itu saya mulai latihan ikut berenang. Itu sebelum jadi atlet? Sebelum jadi atlet saya udah diajak teman latihan berenang. Berarti memang sudah ada bayangan ya? Iya. Sudah ditemuin sama coachnya itu ya? Oh ini kamu bagus nih, bisa berpotensi jadi atlet renang gitu ya? Bener. Dan di situ Aima sudah mulai kenal dengan para game ya? Iya, udah mulai. Soalnya ketemunya sama atlet-atlet Asian Para Games juga. Di sana ikut-ikut latihan. Dan di situ baru tahu, oh ternyata ada ya kejuaraan khusus Iya. buat atlet yang disabilitas. Baru tahu di Solo waktu itu. Dan sekarang itu sudah bodo amat gitu ya? Iya, nggak peduli. Orang sampaikan kadang naik motor sampai ke belakang gini kan liatnya. Oh, Nggak gitu? peduli ngapain gitu. Iya, ngapain lu lihat-lihat? Kamu Biarin punya aja hutang lah ya? kan. Nggak malu lagi ya? Nggak, biasa aja sih. Walaupun di Iya. tengah orang Iya. gitu. Kan sama-sama manusia juga, ngapain buat Iya. malu. Atlet disabilitas itu ada kelasnya ya, kalau nggak salah ya? Iya, kalau kayak saya kan kelasnya misalnya S7. S7 itu apa? S7 kayak saya kan kecacatannya nggak punya tangan, terus kaki juga. Terus nanti ada 1 sampai 10 ada. Kelasnya itu 1 sampai 10. Oh. Semakin 10 itu semakin ringan kecacatannya. Tapi kelas kecacatan itu apakah mempengaruhi bidang olahraga yang diikutin? Bidang yang kayak gimana? Nah, misalkan dalam cabur olahraga berenang ya, cabur berenang itu ada yang kelas cacatnya itu nomor 1 misalkan. Nomor 1 itu lebih ringan ya. Iya. Nah, sementara Aimah di nomor 7. Itu ada perbedaan nggak untuk kecepatan? Iya, berbeda kecepatan di waktu. Tapi untuk juara limit waktunya tetap. Atau Semakin bagus, harus semakin bagus limitnya. Atau misalkan yang kelas yang kita anggap lah yang paling parah ya di kelas 10. 10 itu malah makin ringan. Nah, di kelas 10 itu kan kategori cacat yang paling parah ya?
di kelas 10 S10. Itu S10. yang paling ringan. Maksudnya ringannya tuh dalam bahasan ini apa? Jarang, maksudnya nggak ada. Oh. Iya. Oh, jadi setiap kategori disabilitasnya itu ada kelas lombanya masing-masing. Iya, berbeda-beda. Oh, saya kira itu kelas ini misalkan disabilitasnya kelas 1 sampai kelas 10 itu digabung aja semua. Enggak, berbeda. Oh, beda-beda Kayak ya. saya 7 misalnya ketemu sama 7-7. Oh, begitu. Kalau misalnya 10 ya 10 aja. Heeh. Beda-beda, enggak disatuin. Hmm. Kalau satu semua ini kan ringan, terus digabung ya nggak dapat apa-apa dong. Iya. Oh, memang ada kategori masing-masing ya, ada kelas lebih Kayak kemarin saya di Thailand itu lebih dekat lagi. saya kan 7 nih. Terus ada 9 di open sama 9 ya dapat mereka kan otomatisnya. Di open jadinya. Oh, di open. Iya, yang 50 dada sama 100 dada itu saya di open jadinya. Kan kaki mereka 2, tangan mereka Satu misalkan. Satu, ini cuman yang ini aja nggak ada lah. Saya digabung sama mereka. Iya, Iya, jelas iya kan, maksudnya kan beda kan. Oh, harusnya itu dipisah ya. Iya, dipisah. Karena soalnya pesertanya nggak cukup di situ. Waktu Aima kecil itu kan berenang ikut sama yang gabung sama yang anak-anak yang normal ya. Iya. Nah, itu nggak minder ya? Enggak, soalnya mereka juga nggak ini sih Nggak bully ya? Iya, nggak bully. Ya udah berteman aja gitu. Tapi sejauh ini ada nggak yang bully? Nggak pernah sih. Nggak pernah Nggak ada. pernah. Ya? Cuma paling ya itu tadi ya. Cuma liatin gitu. Gitu doang sih. Nggak pernah dibully, nggak pernah. Dari usia berapa suka berenang itu Aima? Udah kecil suka sih, karena kan di depan ada sungai kan, dia suka berenang. Di Berarti depan rumah ada sungai. di depan rumah ada sungai. Iya. Jadi itu nggak dilarang orang tua gitu Enggak sih, dengan karena kan kondisi Aima. enggak, waktu itu enggak. Dilepas saja gitu Iya, ya. dilepas aja. Dan memang kemudian jadi hobi ya. Iya, jadi hobi. Itu air sungai yang di depan rumah itu deras ya? Iya, deras. Yang deras itu direnang dan Aimah berenang di situ. Iya. Maksudnya tidak berenang gaya ya, kayak udah berenang-berenang aja gitu. Dari usia berapa kira-kira itu? Usia berapa ya, suka berenang dari kecil. Kalau dari pertama kali ikut kayak event-event itu dari 2016. Nah, itu kan sudah ikut event yang maksudnya itu sudah direkrut sama NPC ya? Iya. Nah, sebelum direkrut sama NPC itu kapan sudah mulai suka berenang? Udah dari kecil sih, SD juga suka udah berenang. Kemudian pas direkrut NPC itu di usia berapa? Di usia 16 itu. Usia 16. Iya, Usia 16, 2016. Iya, Ya. 2016 itu langsung ikut event, ikut pertandingan. Berapa lama persiapannya? Lumayan cukup lama. Persiapan buat ikut event tadi itu? Iya, karena Dari kan waktu itu juga diseleksi juga kan, karena baru banget. Karena diseleksi juga. Oleh NPC Balangan Iya, ya? Sampai itu tuh apakah mereka ada apa itu namanya ya, rekrutmen belusukan gitu pengurusnya, atau Aimah ini tahu ada rekrutmen buat atlet NPC kemudian daftar atau gimana? Ada aja yang ngajak waktu itu, karena kan dicari sama mereka dari NPC-nya. Soalnya kan sampai sekarang pun atlet cewek tuh jarang. Oh. Kebanyakan tuh cowok. Nah, kemudian pas tahu ada yang ngajak gitu ya, dia ngajak Aimah, kemudian Aimah langsung Ya langsung mau, karena ya suka, karena suka berenang. iya karena Ya suka udah coba aja gitu. dan kemudian terpilih. Iya, terpilih. Ya udah lanjut sampai sekarang. Nah, event pertama yang diikutin apa? Peparnas di Bandung. Oh, itu langsung nasional. Iya, langsung nasional. Nggak ada jenjang kabupaten dulu gitu, provinsi? Pertama itu langsung nasional Langsung nasional? Iya. Peparnas di Bandung. itu nyumbang mewakili Kalsel? Iya, mewakili Kalsel. Nyumbang itu. apa itu? 3 emas. 3 emas. Iya. Pertama langsung 3 emas. Iya.
waktu itu. Dari berapa peserta? Pesertanya banyak ya? Enggak mecahin ini sih, mecahin rekor, Aimah mecahin waktu. mecahin rekor. Iya. Misalnya Rekor. waktu nih dikasih waktu segini, jadi kamu harus lebih bagus dari waktu itu. Waktu yang Hmm, dikasih sama orang dan itu. itu limit waktu nasional ya? Iya, itu limit waktu nasional. Aimah pecahin Iya. di keikut sertaan pertama kali Iya, di pertama kali. nasional Iya. langsung mecahin limit itu Mm-mm. dan langsung bawa pulang 3 emas Iya. buat Kalsel. Luar biasa. Dan kemudian setelah itu, Udah habis setelah itu kan 2016 ada pemanggilan pelatnas waktu itu. Iya di 2017 waktu di Malaysia. iya iya iya. Langsung ke pelatnas ya. Mm-mm. Berarti nggak boleh lagi dong ikut kejuaraan yang tingkat provinsi ya? Boleh. Masih boleh? Iya. Kayak kemarin Popar Prop boleh. Tapi izin terus izin pulang pertandingan kalau udah selesai balik lagi ke pelatnas kayak gitu. itu ngewakilin Balangan. Iya, wakilin Balangan. Lumayan kan ya Peparprop, iya bonusnya. lumayan. Berapa Lumayan. bonusnya kalau di Balangan? Kemarin sih pas Peparprop kan di Tala kan, tanah laut Ah, kan. Katanya sih 30. Ya lumayan banget ya Iya, kan katanya buat 30. beli skincare. Itu pertama kali ya mewakili Balangan Iya, yang di yang di 2025 tadi. Heeh. Sebelumnya Kalau mewakili Balangan di waktu Peparprop di ini sih di kandangan. Oh iya di kandangan. Iya, Yang kalau yang baru tadi di tanah laut. Iya. ngikutin juga. Iya, Dan dua-duanya emas terus tuh. satu aja karena udah elit senior nggak boleh 2 nomor lagi. Oh. Bolehnya 1 nomor aja. Itu yang di Tala tadi. Iya, Yang 2025 tadi nggak boleh ikut nggak boleh. lebih dari satu. Nggak boleh. Kalau waktu di kandangan masih boleh. Masih bisa 2. Kalau Empat. tadi udah nggak bisa. Hmm, Karena udah senior sama ini nggak boleh lagi. ya jelas kelas internasional. Iya, nggak boleh, makanya dibeli 1 nomor aja. Kasihan kan atlet-atlet Iya, yang kasihan, maksudnya lain. katanya kasihan atlet baru kan. Kalau diborong sama senior semua Iya. ya mereka. Jadinya dikasih 1 aja. Oke, Aiman. Kalau sejauh ini sudah kumpulannya itu berapa medali sudah yang dikoleksi Aiman ini? Baik dari yang provinsi, nasional, sama internasional. Nggak ngitung sih, banyak, lumayan banyak. Nggak ngitung berarti banyak. Iya, soalnya pernah juga ikut kejuaraan dunia waktu di Berlin. Itu yang open ya? Iya, open itu. Open. Dapat apa itu? Dapat perunggu 1. Tapi dunia, Iya, tapi itu dunia. kelas dunia, Aimah dapat perunggu. Mm-mm. Kalau di Olimpiade pernah ikut nggak? Belum. Apa bedanya itu? Bedanya orang-orangnya lebih ini lagi, kan sebagian ada yang ikut, sebagian ada enggak. Kalau yang di open tadi ya, Iya, kalau di Olimpiade pasti semua ikut ya, iya, karena itu yang paling bergengsi ya, Iya. puncak dari pencapaian Iya. seorang atlet. iya betul. Kalau di tingkat Asia Tingkat Asia belum. masih di ASEAN ya. Masih di ASEAN. Oke. Nah, kalau yang itu kan tadi mewakili kabupaten itu pasti dapat bonus kan. Kalau provinsi Provinsi juga dapat. Indonesia pasti ya. Indonesia pasti. Dan cukup lah ya. Iya, kabupaten juga. Sejauh ini ada apresiasi nggak ya dari provinsi atau kabupaten ketika Aima mengharumkan nama Indonesia? Apresiasinya ya cuma itu, dikasih mungkin bonus. Bonus tambahan ya. Iya, bonus tambahan. Selain yang dikasih sama negara ya, Iya. kementerian. Tapi memang ada. Iya, ada. Itu kan Aima ini sudah berstatus PNS belum? Belum. Gimana caranya supaya kan itu kalau atlet yang berprestasi internasional mengharumkan Indonesia itu kan bisa diangkat jadi PNS. Itu tergantung ininya, nanti tergantung presidennya.
Tapi di zaman Pak Jokowi kemarin kan banyak itu yang diangkat. Iya, tapi belum masuk, saya belum masuk. Kan Alasannya apa, Bang? kemarin itu kan karena yang dapat medali emas saja yang di. Tapi di Malaysia kan dapat. Iya, itu katanya nggak berlaku waktu itu. Kan 2018 sudah lama banget. Mereka yang ngambilnya yang cuman 2002 berapa gitu. Yang dulu-dulunya nggak dihitung gitu ya. Enggak, mereka. Apalagi sekarang kan beda lagi nih presidennya, nggak tahu sekarang kayak gimana. Tapi kayaknya ada peluang nggak sih? Ya semoga aja ada. Ini kan selama ikut pelatnas pasti dapat informasi-informasi itu Iya. kan. Semoga aja ada, nggak tahu. Mungkin kayaknya ada, Tapi tapi belum tahu. ya cuma isu itu masih Masih bisa diharapkan gitu ya, masih ada harapan di situ. Kalau semenjak 2016 tadi ya, yang ikut pelatnas, 2017, 2017 ikut. 2017, berarti Aimah ini sering diamnya di Solo ya? Iya, sering. Dalam Sering banget malah. setiap tahun. Setiap tahun. Kadang balik cuma sebentar, balik lagi ke Solo Ini buat pelatnas. rencana berapa hari di sini? Belum tahu. Mungkin lumayan lama. Lat- Karena belum ada event lagi kan. Event terdekat apa ini? Nggak ada sih event terdekat. Yang paling lama biasanya berapa bulan yang nggak dipanggil ke pelatnas? Paling 3 sampai 4 bulan mungkin. Habis itu persiapan lagi. Iya, persiapan lagi. Itu hampir setiap tahun ya. Mm-mm. Dan rata-rata berapa bulan di pelatnas? Kadang setahun, ada pernah setahun. Iya, lama. Di sana di asrama ya? Di hotel. Oh di hotel, Iya. dinapin di hotel. Heeh. Kirain dibelikan rumah di sana kan? Enggak, di hotel. Mereka bayar hotel, jadi kita tidur di sana. Selama 1 tahun Mm-mm. dan sendiri, Sama teman. maksudnya jauh dari orang tua, Iya, nggak ada yang dampingin orang tua gitu. nggak ada. Dari usia 16 Betul. berangkat ke sana sendiri-sendiri. Iya, kemana-mana sendiri. Luar biasa ini di tengah keterbatasan tapi menembus batas. Yang orang yang paling berperan penting di dalam karir Aimah ini siapa sih? Pastinya orang tua ya, beliau selalu mendukung, selalu memberi semangat. Orang tua sih. Selain itu, Kakak saya? oh ini kakaknya. Iya. Kemudian yang mungkin dari pengurus ada. Ada dari pengurus belangan, mereka selalu kasih semangat, kasih motivasi juga buat saya biar semakin maju ke depannya. Aimah itu termasuk dari atlet nasional ya, yang masuk pelatnas. Itu ada batasnya nggak Aimah? Kalau mau di masuk renang nggak ada batasnya buat berenang, selagi kita masih kuat, masih bisa menyumbang medali, bisa masih berprestasi, itu masih itu nggak ada batas usia ya? nggak ada, masih dibawa kita. Cuma setiap tahun pasti seleksi terus gitu ya, tes kecepatan terus. Tes kecepatan. Nah itu limit kecepatannya berapa supaya tetap bertahan di pelatnas? Kalau buat aku sih biasanya berapa ya, 43 mungkin. 43 Detik. Iya, jarak. Jarak 50. Oh. Sementara yang biasanya dipertandingkan itu jarak berapa? Kemarin sih di di Thailand itu yang 50 bebasnya 38. 38 detik Ya. dapat. Berarti yang emasnya berapa? Emasnya 37. Wah, 1 detik Enggak, ya? 36. Oh, 2 detik ya. Iya. Lumayan sih, 2 detik. Iya, 2 detik. Kalau sekolah sudah sampai mana? Sampai ini aja waktu itu. SD, karena kan ke ikut pelatihan kemarin. Yang di Solo itu 2015 itu. Iya. Ya, Tapi ada rencana ngambil paket. udah sih. Oh, sudah. Udah. Sampai sudah paket C ya? Iya, paket C. Kuliah enggak? Belum. Kuliah aja tuh. Iya, mungkin nanti Iya, mau. siapa tahu kan nanti diangkat PNS. Iya. Syaratnya harus S1. Iya, lagi. Rencana gitu sih. Iya. Mau kuliah. Harapan Aimah buat
pembinaan disabilitas di Balangan bagaimana? Harapannya sih semoga lebih banyak atlet ini ya disabilitasnya, karena soalnya yang cewek itu jarang, Mm. karena yang lebih banyak itu yang cowok. Semoga kedepannya lebih yang disabilitas lebih diperhatiin aja sih. Buat prestasinya ya. Iya, lebih prestasinya. Dan pesan buat kawan-kawan yang disabilitas gimana? Buat pesan-pesan kawan disabilitas, keterbatasan bukan halangan buat kalian untuk menyerah. Terus justru ini bagian dari buat kita semangat terus. Kalian pasti bisa ngelakuin apa yang kayak saya lakukan. Asal ada niat. Ya. Kalau ada niat pasti bisa. Kalau dari peluang itu Aima, Peluang buat ini kan Aima mengikuti nih perkembangan olahraga yang kalangan disabilitas kan. Nah, peluangnya itu gimana kalau mau serius di situ? peluangnya kalian pasti harus bisa. Kalian pasti ini kan punya keinginan dulu, hobi. Yang pertama hobi kalian apa, terus dikembangin latihan, mungkin itu bisa Diasah, ya. diasah. Bisa menjadi prestasi ke depannya buat kalian. Baik Aima, terima kasih banyak nih sudah mau menghadiri undangan podcast kita. Ya, Luar biasa. Kemarin saya waktu baca berita Nur Aima dari Balangan iya. nyumbang medali perak buat Indonesia, merinding gitu langsung. Luar biasa sekali. Dan semoga nanti kesempatan selanjutnya nanti medali yang di rumah bawa aja ke sini semua ya. Boleh. Siapa tahu dia nggak percaya nih medalinya. Iya lagi. Inilah medalinya perak. Iya. Baik Emma, terima kasih banyak Iya, ya. terima Semoga kasih. sukses selalu, Amin. selalu memberikan yang terbaik buat daerah Banua. dan Banua dan Indonesia ya. Amin. Dan jangan pernah untuk berhenti menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Oke.